Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan pengurus Pejabat Madrasah Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pejabat Madrasah Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah se-Provinsi Bengkulu. Baik, pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti rapat Pejabat Madrasah Provinsi Bengkulu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama ucapan permohonan maaf dari Pak Kepala Bidang. Beliau tidak bisa mengikuti rapat ini dikarenakan beliau sedang ada rapat intern di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Pesan beliau sangat setuju dan mendukung dan insya Allah siap mengikuti kegiatan kita. Misalnya kita nanti kegiatannya apa, dia siap mengikuti. Apakah nanti studi banding keluar atau kegiatan di Bengkulu. Kemudian yang kedua, terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari kawan-kawan semua yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom mengikuti kegiatan program Pejabat Madrasah Provinsi Bengkulu. Jadi dari 45 pengawas yang ada di Bengkulu, khusus pengawas madrasah, ada 18. Cuman, sekarang udah 17 nih, keluar lagi nih. Ini sinyal mungkin karena memang cuaca. Dan harapan saya kegiatan ini nanti kalau sudah diputuskan juga kita mengajak pengawas PAI. Jadi tidak fokus kepada madrasah saja, tetapi pengawas yang ada di Provinsi Bengkulu. Nanti kita libatkan, kita ajak. Bapak Ibu semua, sebelum membahas tentang laporan, tentang kegiatan ini ya, sebelum kita rapat, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa proposal Pokjawas ya yang ada di Bengkulu ini ada 4, 1 Pokjawas Provinsi, 2 Pokjawas Gabungan Semaku, Seluma, Manak dan Kaur, kemudian gabungan Lebong, Rejang Lebong dan Kepahyang, serta BUM, Bengkulu Utara, Muko-Muko, dan Benteng. BUM ya, Benteng, Utara, dan Muko-Muko. Jadi semuanya alhamdulillah sudah selesai proposalnya dan sudah masuk ke aplikasi, tinggal nanti verifikasi dari admin Kanwil. Apakah diterima atau nanti ada perbaikan. Kemudian berikutnya yang untuk Pokja yang lain, bukan Pokjawas ya, Pokja yang lain, baik KKG, MGMP, mohon yang belum selesai, tolong dibantu, dibimbing. Untuk penginputan proposal masih dibuka sampai tanggal 10 September. Masih dibuka. Karena memang kuota dari pusat 1000 berapa gitu ya, pokoknya baru 50% yang masuk. Jadi masih 50% lagi yang kosong. Anggaran dananya masih banyak, tapi banyak pojok-pojok yang belum memasukkan proposal. Kemudian untuk kegiatan kita sebagai pengawas Bapak Ibu, selain Bapak Ibu ke lapangan dalam rangka mungkin pembinaan atau pemantauan, mohon dipersiapkan di bulan November ini kegiatan PKG dan PKKM. Ya di November, Desember, kemudian di Desember nanti ada juga namanya PKPM. Jadi untuk PKG, penilaian kinerja guru, pengawas pastikan bahwa semua madrasah itu sudah punya tim penilai. Kalau madrasah swasta, tim penilainya di-SK-kan oleh Kemenak. Kalau negeri di-SK-kan oleh kepala madrasahnya sendiri. Nah, pastikan kegiatan itu dilaksanakan. Jadi jangan pada saat naik pangkat buat-buat saja PKG-nya, tapi betul-betul dilaksanakan. Kalau mau gabung PKG dengan supervisi disatukan, nggak apa-apa, silakan. Supaya tidak bolak-balik ke kelas. Kemudian PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Ini juga tolong dipersiapkan. Mulai dari awal, pertama sosialisasi dulu Bapak Ibu. Sosialisasi ke kepala madrasah ya. Kemudian dilibatkan Pak Kasih. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyampaikan, memaparkan apa sih PKKM itu sehingga tepat sasaran. Kemudian kalau sudah sosialisasi, dilakukan pemetaan dulu kepala-kepala mana yang akan dinilai, baik negeri maupun swasta itu semuanya wajib dinilai. Asal dia sudah 1 tahun masa kerjanya, sudah 1 tahun ke atas, tapi kalau kurang dari 1 tahun belum dinilai. Kemudian terakhir nanti juga akan dilakukan PKPM, penilaian kinerja pengawas madrasah.
Itu dilakukan di akhir tahun ya, di bulan Desember. Yang menilai adalah Ketua Pokjawas, ya, Ketua Pokjawas dan pengawas senior, walaupun sama pangkat golongannya. Dan itu akan digunakan untuk naik pangkat. Kalau Bapak Ibu nggak punya nilai PKPM, nanti untuk naik pangkat bisa kurang. Itu di kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi oleh pengawas ya dalam bulan-bulan sampai Desember 2022. Dan ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin belum tercover. Berikutnya tentang implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, itu kan sudah ada SK pilotingnya ya, pilot projectnya madrasah-madrasah yang sudah dijadikan percobaan atau pilot project. Tetapi secara khusus kalau kita pengawas belum tahu apa sih IKM itu, baru yang sudah kita lakukan baru sebatas sosialisasi dari Kanwil, tapi secara teknis kita belum paham apa itu IKM. Sementara kegiatan bintek dari Kemenak sendiri belum pernah diadakan, kemudian dari Kemenak juga belum, dan saya sendiri belum pernah dipanggil juga ke pusat untuk menerima bintek IKM ini. Nah, kemarin sesuai dengan masukan kawan-kawan, bagaimana kalau kita mengadakan implementasi kurikulum merdeka, bintek maksudnya, itu secara mandiri, karena kalau menunggu biaya dari Kanwil atau dari pusat, kita nggak tahu kapan dipanggil. Makanya usulan kemarin dari kawan-kawan kita mengadakan kegiatan mandiri dengan mengundang narasumber dari pusat langsung. Secara regulasi tentang aturan-aturan kita mengundang nanti dari GTK pusat. Secara teknis mungkin kita bisa mengundang dari LPMP Bengkulu atau mungkin dari Diknas. Karena kalau murni kita menerima materi dari Diknas, kita udah ketinggalan. Kawan udah sampai kemana-mana, kita baru mau ke sana. Jadi dua-duanya. Apakah nanti kegiatannya dilaksanakan di Bengkulu atau seperti apa, nanti kita bahas di forum rapat. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan hasil rapat kerja kita yang pertama tahun 2021, bahwa sudah disepakati kita iuran Bapak Ibu ya, 200.000 per tahun. Jadi apakah saya sudah bayar atau belum, sudah berapa kali saya bayar, nanti ada laporan pertanggungjawaban dari bendahara. Nanti di share screen kan akan terlihat siapa yang sudah bayar dan uang yang sudah ada itu sudah digunakan untuk apa saja. Nanti akan dipaparkan oleh bendahara. Berikutnya terakhir tentang baju seragam Pokjawas ya, baju seragam. Kita ada dua, satu yang nasional, satu yang khusus Bengkulu. Untuk nasional ini khusus madrasah saja. Yang kebesaran atau yang kecilan atau yang belum punya silakan. Bentar ya, ini ya Pak Indri kita mutkan aja nih. Jadi gitu ya Pak Ibu, untuk baju pengawas yang belum punya, kita sudah ready ada 6, itu ada 6, silakan yang belum punya merah. Yang merah itu khusus Bengkulu, jadi termasuk pengawas TAI dan pengawas madrasah. Jadi ketika kita kegiatan di luar, kita punya identitas dari Provinsi Bengkulu. Dan tadi disampaikan oleh Pak Marusdi, orang Riau ya Pak Marusdi ya, itu saja senang ya, suka, malah dia pengen mau beli juga. Dia suka dengan baju Bengkulu. Dan satu lagi saya sudah merancang baju khusus Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kemarin Pak Kabid sudah setuju dan tinggal pembahasan dari Pak Kanwil. Kalau sudah oke, nanti akan kita pesan untuk skala seluruh pegawai Kementerian Agama seprovinsi Bengkulu, baik ASN maupun non-ASN. Kita pesan juga ke tempat yang sama, jadi ternyata memang hasilnya bagus. Itu barangkali Bapak Ibu tentang hal-hal yang sudah berjalan atau yang akan datang. Dan pada kegiatan ini, mari kita bersama-sama rapat untuk menghasilkan sebuah kesepakatan apakah nanti kita akan jalan-jalan, studi tiru, atau akan kegiatan hanya di Bengkulu saja. Jadi rencana kegiatannya sudah saya buat, termasuk kalau ke Bengkulu, anggarannya sudah siap. Nah, kalau jalan-jalan kita menggunakan jasa travel, supaya ada yang mengatur. Kalau kita sendiri nanti kita ribut, ini mau ke sini, akhirnya nggak jadi jalan. Jadi kalau ada pihak travel, kita hanya duduk manis di mobil atau di pesawat, terus di hotel tidur,
Jadi kita nggak mikirkan biaya-biaya yang lain. Dan kalau nanti positif kegiatannya di Jakarta, yang saya kan berusaha nanti menghubungi kawan-kawan di Jakarta dan membuat surat ke pusat, ke Kementerian Agama RI untuk memberikan materi implementasi IKM. Kegiatannya kita di Jakarta nanti, di Kanwil DKI Jakarta. Paling nanti ada biaya untuk honor narasumber dan tukar cenderamata paling. Jadi kita bawa cenderamata dari Bengkulu. Mungkin sementara itu Bapak Ibu, dan selanjutnya berkembang nanti di rapat. Silakan Bapak Ibu memberikan masukan dan saran. Yang intinya bahwa jangan ada kata-kata semuanya nggak dipilih misalnya. Jadi pilihan itu nanti silakan dipilih dan kita setujui yang terbanyak. Nanti saya akan buatkan Google Form-nya melalui absen. Nanti terlihat di sana siapa yang milih pilihan yang paling banyak. Baik, terima kasih. Pak Ibu Nopi, silakan untuk memaparkan nanti keuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Ketua Pokjawas Madrasah. Untuk berikutnya mari kita simak bersama laporan kondisi keuangan Pokjawas Madrasah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Bendahara, Ibu Nopi Titiani. Kami silakan Ibu Nopi Titiani. Silakan Bu Nopi. Bu Nopi, salah. Oh ya, oke. Dengar? Oke ya. Dengar. Terima kasih Bu Ketua dan pembawa acara Pak Yuyun. Oke lah, untuk sore hari ini saya akan melaporkan keuangan kita untuk kedua kalinya. Jadi saya sudah pernah melaporkan yang waktu kita rapat terakhir lalu, dan sekarang saya melaporkan untuk tahap yang keduanya. Sekarang dana kas kita yang sudah saya rekap ya, untuk saat ini di awal kita rapat di tanggal 23 bulan 3 tahun 2021 itu, saat itu kita meminta uang uang untuk kita kan dalam setahun itu 2 kali setoran untuk uang kas. Nah, di awal kita tanggal 23 bulan 3 tahun 2021 kemarin sudah terkumpul sebanyak 21 orang. Uangnya sebanyak 28 orang. Dari 28 orang itu ada 2 orang yang melunaskan untuk dalam 1 tahun, yaitu Pak Yuyun dengan Pak Aji yang dari Aji Agus Salim. Jadi Pak Yuyun sama Pak Aji Agus Salim sudah menyetorkan untuk jatah setahun. Jadi 28 ditambah 200 yang double, jadi kita dapat duit sebesar 3 juta. Nampak Bapak Ibu serannya tuh? Halo? Nampak? Halo Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu saya sharekan langsung itu. Kemudian kita dapat uang 3 juta dari setoran kawan-kawan kita. Itu tanggal sudah ada semua, itu bulan sudah ada semua, tahunnya tetap tahun 2021. Dan nama-nama orangnya sudah ada di situ. Itu setoran awal kita sebesar 3 juta. Kemudian kita ada pengeluaran Bapak Ibu. Pengeluaran kita pada saat kita rapat kemarin, kita makan nasi bungkus dengan total dananya 1.100.000. Kemudian kita pendaftaran sebelum Zoom itu 200.000. Kemudian kita membuat spanduk ya 425.000. Setelah itu kita, karena kita dibuka dengan mengaji, waktu itu Ibu Aslen kita bayar 100.000. Kemudian ada waktu pelantikan Pak Kanwil menjadi Kak Kanwil, itu kita buat papan nama biaya sebesar 300.000. Kemudian pada waktu pembuatan NPWP nomor pokok wajib pajak pengawas, saat itu dipinta materai 3 buah. Harga 1 11.000, jadi 33.000. Kemudian saat ada tahap kedua, saya memberikan ke pihak pajak bahwasanya kita
kegiatan untuk penerimaan uang belum ada, hanya uang kita saja. Waktu itu masih diminta itu materai jadi 50.000. Kemudian biaya print untuk SK pengurus terkena 15.000. Nah, jadi total seluruhnya 2.223.000. Jadi 3 juta dikurang 2.223.000 berarti tinggal 777.000. 7.000. Kemudian kita Bapak Ibu membuat seragam baju pengawas nasional yang warna hijau. Nah, yang warna hijau itu yang membuat baju itu sebanyak bentar ya. Yang madrasah ya. Ya, yang baju hijau, yang madrasah nasional. Turun. Sorry ya. Dea, tolong turunkan dikit ya. Aku udah nggak turun ini. Ada sih baru nggak turun. Nah, turunkan Ini di sini. Maaf Bapak Ibu, di sini agak macet ininya ya. Baca aja yang di share screen tuh aja, Bu. Bentar. Lemot ini nih. Nah, no sini aja. nanti dulu Bapak Ibu ya, mohon maaf ini agak ini bermasalah nih. Gimana ya? Ini langsung baca sih. Kenapa sih enggak nih? Aduh. Mohon maaf. Baca aja yang di share screen tuh aja, Bu. Masukkan yang di mana tuh? Yang di ini. Di Zoom kita ini. Ya ini yang di Zoom lah ini nih. Tapi kemudian ya. Yang di Zoom lah ini. Ngapa enggak Ini kebaca terlihat gambarnya? Hah? Iya, ada turun dia. Tetap. Itu ada dengan Ibu Rupiah itu sudah saya share-kan, di grupnya sudah saya share-kan. Nanti dulu, saya akan bacakan dulu. Nah, turunkan lagi ya. Pokoknya intinya uang masuk dari pembelian baju itu ada 420.000 gitu aja, Bu. Ya, mau itulah. Nah, dari sisa kemudian tadi kan berarti bersisa 777.000. Kemudian dari pakaian baju ada sebesar 420.000. Jadi 777.000 ditambah 420 menjadi 1.197.000. Nah, pada saat kita membeli baju seragam kemarin, Pak Kanwil kita kasihkan baju, Bu, Bapak ya. Jadi dana dari kita, tidak dana dari beliau. Beda dengan Pak Lapulangi. Kalau Pak Lapulangi dia bayar sendiri dengan uangnya. Nah, kalau Pak Kanwil kita yang bayar. Jadi kita terbayar 230.000. Jadi 1.197.000 dikurang 230.000 menjadi 967.000. Nah, itu dapat uang kita pada saat itu ya. Nah, kemudian jadi uang total kita tahun 2021 keseluruhannya 967.000. Nah, kemudian waktu saat Zoom kemarin Pak Mumit membayar uang setoran semester 1 sebanyak 5 orang dari pengawas Kepayang, yaitu Pak Mumit 200.000, Pak Rudi Azari 200.000, Pak Sukarni 200.000, Pak Kamsia 200.000, Pak Suparman 200.000, total 1 juta. Jadi total uang yang ada di kas sekarang adalah 967.000 ditambah 1 juta. Jadi totalnya adalah seluruhnya sekarang 1.967.000. Jadi itulah Bapak Ibu uang kas yang ada sekarang di bendahara. Untuk tahun 2022 belum satu pun yang membayar.
Nah, saya harapkan di sini Bapak Ibu untuk membayar ya semester 1 100, kalau mau dilunaskan dalam 1 tahun menjadi 200 seperti Pak Yuyun dengan Pak Haji Agus Salim. Di tahun 2021 dia sudah lunas. Sementara yang ada yang kita kemarin masih di semester 1. Sementara untuk semester 2 belum, cuma 2 orang yang membayar, yaitu Pak Yuyun dengan Pak Haji Agus Salim. Hanya itu saja Bapak Ibu yang laporan saya. Cuma sedikit tambahan, kalau seandainya Bapak Ibu mau melunasi di tahun 2022 dengan 2021, Bapak Ibu membayar 300.000 kalau mau sampai di semester 2. Hanya itu saja yang saya bisa laporkan keadaan uang kas kita sekarang. Jadi saya sekaligus dalam hal ini adalah mengajak Bapak Ibu atau menagih kepada Bapak Ibu untuk membayarkan kekurangan masing-masing uang kita yang kemarin yang belum bayar, maksudnya itu. Oke Bapak Ibu, sampai situ untuk laporan keuangan. Demikian lebih kurang saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pokjawas. Terima kasih Bu Novi. Barangkali ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Dan jadi betul kata Bu Novi, jadi kita terhutang 1 tahun 1,5. Ya 1 tahun dan setengah semester. Satu semester itu tahun 2021, 1 tahun 2022. Jadi 200 sama 100 300. Nah, kalau 300 ini nanti Bapak Ibu stop, nah biaya ini nanti bisa kita gunakan untuk cendera mata, banding misalnya yang lain-lain di luar dana iuran travel ya Bapak Ibu. Atau juga itu kas kegiatan kita di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Mohon ini dipahami semua karena ini hasil keputusan rapat kerja pertama tahun 2021 dan tidak ada istilah pemutihan. Intinya hutang Januari Desember 2021 tetap kita bayar dan Januari Desember 2022 tetap kita bayar. Nanti ada masukan Bang Sarah, nanti kita bahas di forum rapat. Kita kembalikan ke moderator. Nah. Terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah menyampaikan laporan keuangan naik kas Pokjawas Madrasah. Telah disampaikan secara jelas. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan tentang uang kas ini di dalam rapat sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Ketua Pokjawas. Bapak Ibu, karena Pak Kabid tadi menyampaikan beliau mengikut saja apa hasil keputusan, kita masuk berikutnya ini rapat Pokjawas Madrasah. Oleh karenanya waktu seluas-luasnya saya serahkan kepada Ibu Ketua Pokjawas Madrasah. Kami silakan. Mohon yang ngomong dimutkan dulu ya kawan-kawan. Dimutkan, nanti kalau mau berbicara silakan dibuka speakernya, mic-nya. Itu mic Pak Ibu. Bapak Ibu, mohon dimutkan dulu. Dimatikan dulu mic-nya. Baik, Bapak Ibu, jadi dasar dari kegiatan ini adalah WA Group ya. Di WA Group kemarin, Kabid komen di sini ya, di ini. Ini. Kelihatan Bapak Ibu? Ini yang ngomong terus nih. Ini kemarin kawan-kawan setuju semua, bahkan yang ada yang mengajak ke Batam dan seterusnya. Ini ya, dari Pak Marusdi kita studi banding keluar, terus Pak Kabid rancang, gotong royong, maka jadi mudah susun agendanya. Dan dari
masukan Pak Kabid ini, maka pada hari ini kita mengagendakan untuk rapat. Jadi rancangannya Bapak Ibu, ini saya sudah merancang ada 4 pilihan, bahwa tujuan intinya adalah bahwa kita ingin menerima materi atau memahami tentang apa sih implementasi kurikulum merdeka itu. Karena IKM ini sudah akan dilaksanakan di tahun ajaran ini. Sementara kita pengawas belum tahu sama sekali tentang apa itu KM. Maka walaupun 4 kegiatan ini semuanya nanti ada bintek atau sosialisasi tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang pertama, kita akan melaksanakan bintek IKM mandiri di Bengkulu, ya, dengan mengundang narasumber dari Dirjen GTK Pusat, bisa nanti mungkin Pak Rusdi, mungkin Pak Suwardi, atau siapa yang ditunjuk dari pusat. Kemudian kita mendatangkan Ketua Pokjawas Nasional yaitu Pak Zurni. Dengan estimasi biaya kita 600.000 per orang. Karena nanti di sana akan membiayai tiket pesawat, penginapan hotel, makan, dan yang lainnya. Tempatnya, pilihannya bisa di asrama haji, bisa di LPMP, atau di Aula Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Ini pilihan kegiatan pertama. Jadi kita rancang 2 hari kegiatannya. Kalau misalnya ada waktu, ya kita jalan-jalan saja di seputar Kota Bengkulu. Kemudian rancangan yang kedua, dari kemarin itu Ketua Pokjawas Palembang mengajak kerjasama melaksanakan bintek IKM secara mandiri kerjasama dengan Pokjawas Palembang, mengundang narasumber dari GTK Pusat. Kegiatan selama 2 hari dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Palembang, dilanjutkan dengan studi tiru dengan Pokjawas Palembang. Dengan estimasi biaya juga 600.000 per orang, tetapi di luar transport PP Bengkulu Palembang. Dari transport atau kendaraan diatur masing-masing. Ini 600, ini murni kita membayar untuk kegiatan selama di Palembang. Selama 2 hari dengan jam 30 JP nanti kegiatannya. Di sana bintek. Yang di Bengkulu juga nanti kita usahakan 30 JP. Kemudian rancangan yang ketiga, kita melaksanakan studi tiru di Pokjawas DKI Jakarta, dilanjutkan dengan sosialisasi IKM dengan narasumber dari GTK Pusat dan Pokjawas DKI Jakarta itu sendiri. Jadi kalau ke Jakarta kita tidak mengundang Pokjawas Nasional. Jadi cukup Pokjawas DKI Jakarta dan orang pusat. Kegiatan sosialisasi atau bintek IKM itu 1 hari penuh dan 2 harinya jalan-jalan di sekitar Jakarta. Jalan-jalan yang ditawarkan ke Dupan, Monas, Kota Tua, ya Kota Tua. Jadi semuanya kalau di Jakarta saja 3 hari 2 malam, dan ini melalui jasa travel karena nanti travel yang paham lokasi hotelnya di mana, makannya di mana, kemudian destinasi yang kita kunjungi itu nanti dibawa oleh travel dengan estimasi biaya 4.750.000 per orang. Dengan batasan yang diminta oleh pihak travel ini 40 orang. Kemudian rencana yang keempat, kita melaksanakan studi tiru ke Jakarta tetap ya, dilanjutkan dengan sosialisasi EKM di Pokjawas DKI Jakarta dengan narasumber juga nanti dari Direktorat GTK Jakarta. Kemudian jalan-jalan ke Jakarta. Jadi dari Bengkulu sampai Jakarta, apakah jalan-jalan dulu atau shopping, terus langsung ke hotel. Pagi-pagi kita ke Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Jadi kita nanti langsung mengunjungi Pokjawas DKI Jakarta, mungkin ramah tamah. Kemudian nanti ada sambutan dari Kabid DKI, Kabid Bengkulu. Kemudian nanti ada materi dan terakhir mungkin tukar cenderamata. Nah, sorenya kita langsung menuju ke hotel dan berangkat menuju ke Bandung perjalanan malam hari. Dan paginya di Bandung kita jalan-jalan full 1 hari penuh. Sorenya ke hotel lagi, pagi-pagi langsung menuju Jakarta, sampai Jakarta mungkin jalan-jalan lagi atau shopping, baru ke Bandara Soekarno-Hatta. Dengan waktu perjalanan 4 hari 3 malam melalui jasa travel dengan estimasi biaya 5.450.000 per orang. Dan jumlahnya minimal juga 40 orang. Jadi ada 4 kegiatan. Jadi nanti mohon jangan tidak ada yang memilih. Jadi ada 4 ini semuanya kan ada pilihan. Dan waktu kegiatan ini yang masih ada longgar adalah akhir September 2022.
atau awal Oktober 2022 atau akhir Oktober 2022. Cuman di Oktober ini, awal Oktober dan awal November, ini barangkali tidak bisa karena kita sedang sibuk-sibuknya melaksanakan kegiatan PKB itu. Dari dana blok grant, kalau misalnya di ACC disetujui, ini di bulan Oktober dan November ini kegiatannya. Atau bisa di Desember, tadi usulan Desember 2022, mungkin bisa di minggu kedua atau minggu keempat. Karena di bulan Desember ini, kalau minggu keempat akhir tahun mungkin ribut ya, maksudnya rame seperti itu, mungkin tiket mahal, bisa di minggu kedua. Karena rata-rata di bulan Desember ini cairnya tuh double tuh tunjangan TPG-nya. Atau di April 2023, karena Januari, Februari, Maret biasanya belum cair TPG-nya, cairnya di April 2023. Ini kira-kira waktunya. Kalau Pak Kabid insya Allah siap ikut, setuju yang mana yang dipilih oleh Bapak Ibu, dan dia siap mengagendakan waktunya. Kira-kira mungkin itu Bapak Ibu, silakan diberikan masukan dan saran. Saya kembalikan ke Pak Yuyun. Pak Yuyun, kenapa? Ya, demikian Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Pokjawas. Kita menunggu tanggapan dari teman-teman semua, Bapak Ibu pengawas madrasah yang telah bergabung di Zoom. Kami silakan untuk menyampaikan masukan-masukan, tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan tadi. Ini rapat kita langsung berjalan ya Bu ya, langsung kita bahas di sini tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, kita tanggapi sesuai dengan yang kita inginkan. Kami silakan Bapak Ibu. Silakan langsung ngomong aja Pak Ibu. Ya, langsung aja, langsung Pak. Saya ngomong. Silakan, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan studi tiru kita di sini, sudah 4 pilihan yang sudah ditentukan. Sedikit saya mau bertanya, yang keempat itu bisa ditambah untuk yang kelima, tidak? Apa kira-kira yang kelima usulannya? Nah, maksud saya gini, kalau ke Bandung, saya sering. Jadi kalau bisa, gimana kalau kita lanjut aja lagi, kita ke Jogja, ke Jawa Timur gitu kan. Terutama di Jawa Timur tuh saya perhatikan banyak pakar-pakarnya tuh, pengawas yang bisa kita tiru tuh dari kegiatannya tuh. Jadi maksud saya kalau ke Jakarta kan kemungkinan kita ini sudah rajin atau sudah pernah minimal kan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK contohnya. Tapi kalau kita misalnya ke Jogja atau ke Jawa Timur, kita nanti akan melihat kegiatan mereka pengawas di sana, mungkin bisa jadi studi lapangan langsung. Karena saya perhatikan kalau waktu kami pertemuan BIMTEK misalnya di Jakarta, kalau mendengar pengalaman mereka, nampaknya tuh sepertinya enak seperti itu. Nah, cuma kita tidak tahu kan di lapangannya. Nah, itu saja usulan saya, kalaupun itu diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nopi. Ibu Nopi meminta kalau bisa, ini nampaknya beliau ini sangat setuju sekali kalau yang namanya keluar untuk BIMTEK IKM ini, kemudian tempatnya ini kurang jauh, kalau sekedar mari kita tambah lagi, itu menurut Ibu Nopi. Kami silakan Bapak Ibu yang lain. Pada intinya kalau saya baca Ibu Nopi setuju ikut kegiatan BIMTEK, malah pilihan tempatnya yang tinggal dipilih lagi, nambah 1 pilihan lagi ke Jogja. Demikian, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kasih masukan. Keluarkanlah dulu keuangan nih. Keuangan dari layar keluarkan dulu. Keuangan kan sudah jelas, sudah tertera di situ. Nah, ini Bu
1.967.000. Kalau kita mengandalkan ke situ, kurasa kurang. Lagian, kalau kita ambil seluruh dana di kas, kita kan harus ada persiapan, jangan kosong. Otomatis kita di sini harus menambah uang pribadi, itu menurut saya. Uang kas yang ada ini bisa diambil, menurut saya bisa diambil setengah atau diambil 1 juta. Kita jangan dikosongkan betul, kita tidak tahu kan. Kita kan butuh dana nanti. Oh ya, tambahan sedikit Ibu Bapak. Jadi untuk sampai tahun 2021 itu bertambah sejumlah 7 orang ya. Pak Yuyun, Pak Haji Agus Salim dengan tuh yang di bawah itu ya. Rombongan Pak Mumit. Itu Pak Yuyun itu 200 bayaran itu Bu rupiah dengan Pak Haji Agus itu. Lunas saja itu. Kemudian ditambah lagi dengan pengawas dari Kepayang. Dia bayar tanggal Selasa tanggal berapa itu? Tanggal 2 bulan 11 tahun 2021 itu Pak Mumit, Pak Rudi Azari, Pak Sukarni, Pak Kamsia, Pak Suparman, jadi totalnya orang 5 ini ditambah 2 orang berarti dia sudah lunas untuk tahun 2021. Yang untuk 7 orang, yang sisa yang lain itu belum. Ya, ditambah lagi dengan untuk tahun 2022 nanti kalau mau dilunasi berarti 2 semester 200.000. Ya. Masukan yang lain, Des? Baik, keuangan kita kan itu tergambar sekarang itu kan 1.967.000. Terus banyak yang belum bayar di tahun 2001, 2022 ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah bayar semua sejumlah anggota kita itu berapa totalnya? Nah, kita pergunakan untuk studi banding itu berapa persen kayak gitu. Jadi keluar. Jadi yang belum bayar kayak gitu. Jadi kita totalkan. Nah, Ibu Novi sekarang itu yang belum bayar berapa? Kalau ditotalkan berapa yang belum bayar? Terima kasih. Jumlah pengawas kita ini kan tidak salah saya 45 orang ya Bu rupiah. Ya, Ya, Bu? 45. Ya. Ya. 45. Di sini tertera 28 ditambah dengan orang 5. Jadi berapa? 28 tambah 5 berapa? 28 tambah 5 berarti 33. Nah, berarti 33, 45 dikurang 33 itu yang belum bayar. Nah, kemudian kekurangan yang bayar tahun 2021 berarti berapa orang itu ya? 33 dikurang 7. Berapa itu? 3 dikurang 7 berarti 25. Nah, 25 itu berarti kalau masuk dia bayar di akhir 2021 berarti bertambah uang kita 2,5 juta. Belum lagi kalau kita ditambah dengan belum lagi ditambah dengan kekurangan tadi sebanyak berapa orang tuh? 45 dikurang 37 tadi berapa itu? Nah, itu saja kekurangannya itu ditambah lagi kalau dibayar keseluruhan di tahun 2022 itu banyak kita nambah uangnya. Tapi kalau mereka itu bayar secara untuk jangka waktu 1,5 tahun. Gitu. Ya. Ya. Intinya kalau 200.000 saja per tahun kali 45 kan? Ya. Nah, kemudian karena ini 2 tahun, jadi 400 kali 45 gitu. Jadi misalnya 400.000 dikalikan jumlah pengawas itu ada 45, berarti uang kita seharusnya ada Kenapa ya? Di rumah. 18 juta. Bapak Ibu. Baliklah sih kau ada motor. Ya 18 juta misalnya. Motor. 400.000. Tapi dikurangi yang sudah ini kegiatan ya, dikurangi kegiatan. Dulu. Dikurangi kegiatan ini 700. Yo. Dikurangi kegiatan
Ini misal sini. 18 juta dikurangi itu tadi Bu Novi. Intinya dengan dana segitu mungkin kita bisa menggunakan hanya 50% gitu Bapak Ibu ya. Tidak bisa semuanya kita gunakan. Itu pun kalau semuanya bayar 45 orang ini. Karena dari 45 orang ini yang aktif di kegiatan pengawas paling 30 orang. Sisanya ada yang sakit, ada yang tidak peduli, AT-nya cuek. Jadi tidak semuanya. Cuman nanti kalau memang ada penegasan dari Pak Kabid wajib semuanya bayar, ya kita usahakan. Itu Bu Desi. Jadi untuk kegiatan jalan-jalan tidak bisa kita mengambil dari dana ini. Kalaupun bisa diambil hanya beberapa persen, paling untuk oleh-oleh, tukar cenderamata, mungkin bisa kita ngajak Pak Kabid untuk belanja Pak Kabid, seperti itu. Kalau untuk dana pribadi kita kembali ke iuran pribadi. Baik itu, ya, kita lanjutkan ke sini. Pokoknya kalau duit kas itu sudah ada, bisa lah kita atur lah nanti pokoknya intinya. Oke, mantap. Ini menyimak dari apa yang disampaikan Ibu Desi tadi, mungkin nanti Bu langkah ke depan kita, seperti yang dilakukan di Pokjawas Madrasah Benteng, Bu ya. Ibu Ros itu punya catatan saya terhutangnya berapa rupiah. Jadi nanti di Ibu Nopi nanti mungkin ada list nama-nama semua pengawas madrasah, terdata nanti siapa yang bayar, siapa yang tidak bayar. Mungkin seperti itu gambaran yang diminta oleh Ibu Desi nanti. Kalau misalnya ke depannya sudah ada data itu, otomatis kan kita bisa manfaatkan dana kas kita untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Saya ingat sekali itu kalau dengan Ibu Ros, dengan Ibu Elis waktu itu, saya paling banyak utang di Pokjawas Madrasah ini. Ketahuan datanya. Jadi itu mungkin itu dari Bu Desi ini masukan yang sangat bagus nih. Terima kasih. Lanjut, Bu. Lah kira-kira lebih dan kurang. Ayo silakan tanggapi kawan-kawan yang ini. Ibu Titin, mungkin ada masukan Bu Titin? Pak Yuyun, Pak Yuyun, itu untuk nama-nama pengawas yang sudah bayar itu kan sudah ada tertera di sana, sudah saya buat itu. Nah, jadi apa namanya itu saya lihat tadi kalau seandainya di tahun 2021 berarti yang belum bayar itu kalau perhitungan duit itu 1.200.000 kekurangannya kalau mereka bayar di yang semester keduanya. Nah, pas di semester ke tahun 2022 semester 1 dengan semester 2, 45 dikali 200 kita dapat 9 juta. 9 juta tambah 1.200.000 berarti 10.200.000. Total uang kita. Kalau di total uang kita yang kekurangannya maksudnya ditambahkan dengan yang ada. Jadi 9.200.000 ditambahkan dengan 1.967 tadi. Itulah kalau seandainya dibayarkan ke semua. Ini tinggal Bapak Ibu saja. Kalau mau bayar, saya minta nanti kalau dibayar melalui bank kan rekening sudah saya share-kan kan di grup. Minta saya namanya dibuat Bapak Ibu ya. Banyak yang apa itu yang mengirimkan uang. Saya tidak tahu nama. Tulisannya situ hanya Pokjawas provinsi. Jadi bingung saya merekap nama-nama ini siapa yang bayar ini. Jadi maksud saya di Pokjawas provinsi itu buat aja nama Bapak Ibu. Yang penting rekeningnya Pokjawas provinsi. Jadi nama Bapak Ibu tidak pusing lagi saya cari. Jangan seperti kejadian yang sudah-sudah. Jadi buat di Pokjawas provinsi itu buat nama Bapak Ibu. Nah, yang penting kan nomor rekening Pokjawas provinsi, tidak akan lari dia. Nah, untuk mempermudah saya merekap nama-nama Bapak Ibu yang membayar itu maksudnya. Itu saja saran saya untuk Bapak Ibu.
Ya, lanjut Pak Oke, Yun. nampaknya selesai masalah yang keuangan ya Bu ya. Masalah keuangan sudah clear, jelas dengan Ibu Novi, ada data nama-nama kita yang sudah ini. Masalah yang IKM tadi, kami silakan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah seperti Ibu Novi tadi setuju IKM dilaksanakan kalau bisa di luar di tempatnya, malah menambah pilihan yang lain. Kalau ada pendapat yang lain atau pilihannya 1, 2, 3, 4 tadi milihnya di Bengkulu misalnya, dananya lebih ini, yang penting ilmunya, mungkin seperti itu Bu ya. Kita mengundang orang luar, kita perkenalkan Bengkulu kepada orang dari Jakarta, mungkin seperti itu, ada pendapatnya itu. Kami silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Itu daftar hadir saya share ya, silakan pilih nomor 1, 2, 3 Bentar, sebut ya kali ini. yang sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Jumlah kita ini 19 orang ya. Silakan, itu tadi Pak Marusdi tadi, Pak Yun. Mengasih masukan tadi. Marusdi, silakan Pak Marusdi, silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi. Ya. Pertama Bu Novi dulu, ini karena saya banyak utang ya Bu Novi ini. Tapi nanti SMS Japri ya, utang saya berapa. Minta maaf Bapak sekalian. Yang kedua, ini saya tuju yang ke pilihan yang keempat kalau nggak salah tadi ya. Nah, saya setuju yang Keempat apa yang kelima? Jadi kalau memang yang kelima boleh tambah Jogja atau Bali. Biar lihat turis di situ. Kemalang jalan. Nah ya, biar lihat turis. Jadi karena ada pilihan 4, saya pilih yang keempat, Bu, karena saya belum pernah keluar kota. Ini mau lihat-lihat Monas di mana, karena sebentar lagi kan pindah kota negara kita, Kalimantan katanya. Jadi Tambah sebelum jauh. pindah ini, saya mau ke ini dulu, mau jalan-jalan dulu ke Monas. Belum lihat Monas saya. Berarti Kemudian pilihan ketiga, ketiga itu. Pilihan ketiga, bukan keempat. Nah, ya kan mungkin dilewati itu nanti kemungkinan, Bu. Jadi Bu, Bapak, saya ingin yang keempat pilihan saya kalau bisa, kesepakatan kita, kalau bisa itu kegiatan IKM itu ya kita langsung aja di sana biar kita dapat ilmu juga di sana kan. Kalau di sini kemungkinan mungkin kita jemu di tempat kita. Kalau di tempat lain mungkin lebih fokus kita menerima materi itu kan, lebih semangat. Nah, kami nomor 4, kami dari Bengkulu nomor 4, Bu, dari Bengkulu Selatan. Nomor 4 ya. Kami pilih dari Bengkulu Selatan yang keempat pilihannya. Ada yang keempat. Kemudian pelaksanaannya kalau bisa itu di bulan Desember, kalau di tahun ini lebih cepat, karena kita kalau lihat TPG pencairannya di Desember itu 2 bulan. Kalau tahun depan kelamaan itu Januari, Februari, Maret, mungkinlah April ininya pencairannya itu. Ya, kelamaan Bu. Mungkin kawan sudah banyak pensiun. Jadi kami usahakan kalau bisa usul bulan Desember pelaksanaannya. Oke. Aja Bapak Ibu usul kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya, Ketua. terima kasih Pak Marusdi. Pak Marusdi ya katanya ini yang keempat tadi pilihannya ya. Bapak Ibu yang lain kami silakan, Bapak Ibu yang lain. Moderator. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin moderator. Tapi perlu diingat ini Pak Marusdi untuk poin 3, 4 tadi bahwa pelaksanaan itu kalau jumlahnya 40. Kalau melihat dari bayar iuran dari jumlah 45 yang aktif ikut Zoom saja nih beberapa orang saja. Kita khawatir nanti kalau ya jumlahnya tidak mencapai 40 seperti yang disampaikan Ibu Rupiah ini. Kami silakan Bapak Ibu yang lain. Izin. Assalamualaikum. Salam Pak Doni. Ya, Bu.
Silakan Pak Doni. Ya, Ibu, ini putus-putus, Bu. Mohon maaf. Ya. Ini masukan mungkin dari pribadi, bukan mewakili dari kawan-kawan Muko-Muko. Khusus saya pribadi, setelah jalan-jalan tadi, tempatnya yang penting keluar Sumatera, Bu. Nah, keluar Sumatera, maksudnya nggak di Palembang. Salah, yang mana saya pribadi setuju semua. Setuju baik di Jogja maupun Jakarta tadi pilihan 3-4 yang jelas di luar Sumatera. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ikannya ini kan minimal harus 40 tadi kan. Iya. Kalau seandainya nggak sampai 40 nanti berarti gagal atau gimana ini nanti ini Bu? Karena kalau melihat keadaan keaktifan dan lain sebagainya tadi, paling itu 33 tadi, taruhlah 35. Kita gabung dengan PAI, Pak. Oh, gabung dengan Pak. Oh Tanya itu. Kemudian yang PAI. usulan kawan-kawan yang tidak berangkat itu, apa kiat kita untuk memotivasi mereka juga, kalau bisa itu semuanya tinggal keakrabannya di sana nanti sama teman-teman kan. Nah, kalau bisa anjurannya itu bisa semua kecuali yang memang halangan yang bisa tidak bisa ditinggalkan. Karena waktunya. Rencana waktunya usulan dari Pak Doni kapan? Waktunya Oktober atau kejar. Masalahnya kalau Desember biasanya kan kita sibuk dengan penilaian kinerja kepala madrasah itu. Usulan Bapak kapan? Kalau enggak akhir bulan-bulan 11, biasanya kita KKN, jangan kesibukan kita waktu KKN itu aja. Ini kena madrasah. Kalau yang masih senggang itu di September, Pak. Oktober, November kita sibuk kegiatan blok grand itu. September. Boleh juga. Akhir September inilah, Pak. Kita, Bu. Kalau mau masalah waktu, ikut aja. Ikut bagaimana karena waktu. kalau Oktober, November itu semua Pokja se-Indonesia ini sibuk kegiatan PKB. Nanti kita nggak dilayani nanti. Kita sibuk, mereka juga sibuk. Jadi ada sela itu di September inilah. Ya, September aja. Akhir September. Atau kalau tidak di tahun 2023 nian. Kalau tahun 2003 nanti itu kita sudah rencanakan ulang lagi itu. Gagal lagi itu. Biasanya mundur itu gagal lagi. Kelamaan. Nah, itu aja. Oke. Nah, terima kasih Pak Doni. Waalaikumsalam. Ini langsung saya handle ya karena pembawa acaranya lagi izin sholat asar. Yang lain silakan Bapak Ibu masukannya. Ini boleh sudah kita 2 yang masukan sedikit Bu Ketua. Oh, silakan Ibu F ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ataukah saya yang tidak tahu kegiatan-kegiatan seperti ini udah diagendakan lama atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian kalau memang ini diagendakan seketika ini, kita kan maunya kegiatan ini secara keseluruhan kita mengikuti. Nah, artinya pada saat kita memang harus membutuhkan dana secara dana pribadi, karena memang kita pengawas dana pribadi satu-satunya jalan untuk melaksanakan sebuah kegiatan,
Kalau saya boleh saran, itu sebaiknya memang kita agendakan dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa memastikan semua kita kan akan ada perbedaan-perbedaan. Itu kita tidak bisa pungkiri itu. Kalau memang kita menginginkan kegiatan ini secara keseluruhan ikut. Nah, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluar kota. Nah, pada saat kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya di luar kota, itu sebaiknya memang kita dalam jangka 1 tahun lah, program tahunan mungkin kita bisa anggap. Nah, jadi kita berembuklah, andai kata memang misalnya kita berusaha untuk melakukan nabung atau seperti apa, nah mungkin itu lebih baik gitu. Nah, tapi kalau memang sifatnya ini mendadak dan jangka 1 bulan 2 bulan, oke, memang beberapa orang yang bisa. Tapi kan kita harus memikirkan yang lain. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau kegiatan sifatnya cuma di Bengkulu, saya rasa mungkin kalau dana-dana di bawah 1 juta oke lah, dalam jangka 1 bulan 2 bulan kita bisa laksanakan. Tapi yang sifatnya keluar kota, kita kan harus perlu persiapan-persiapan. Kalau hanya sekedar 15 orang yang ikut, itu rasanya secara travel itu tidak memungkinkan. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan secara bersama sebelum kita mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan gitu. Nah, ini hanya sekedar saran saya. Tapi kalau memang ini sifatnya udah tahun-tahun kemarin sebelum saya masuk ke pengawas, ya itu mungkin juga kita tidak bisa, artinya ini kan program yang sudah lama dan memang harus kita jalankan gitu. Nah, itu untuk sementara waktu yang dapat saya beri saran atau pendapat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ep. Dan ini memang sudah diprogramkan waktu raker. Waktu raker memang ada kegiatan studi banding atau studi tiru. Cuman memang di sana kita tidak membuka tabungan. Memang kata-kata itu sudah disampaikan. Cuman waktunya yang belum sempat kita bahas kapan gitu kegiatannya. Karena di 2021 kan COVID, 2022 ini juga COVID baru-baru mulai turun. Nah, jadi ini sekarang ini kita bahas karena ada masukan kemarin dari Pak Kabid, makanya dibahas. Jadi waktu rapat kerja 1 dulu itu nggak disebut bulan berapa gitu. Cuman memang ada program untuk studi banding itu ada yang sudah dilakukan. Oh iya, makasih. Nah, berarti artinya program ini udah direncanakan jauh-jauh hari ya. Iya. Oke, nah, makasih. Intinya setuju ya Bu Ep ya. Insya Allah setuju. Ya betul, untuk travel kita makanya dibuat minimal 40. Jadi kalau tidak sampai 40 ya kemungkinan susah gitu ya. Nanti kita bersama-sama lah bagaimana caranya. Kalau memang ini sudah diputuskan, ya kita buat surat mungkin dari Kanwil menyurati ke Kementerian Kabupaten Kota untuk agar para pengawas mengikuti kegiatan ini dalam rangka peningkatan kapasitas pengawas. Karena tujuan kita bukan hanya jalan-jalan, tapi studi banding plus ada kegiatan Bintek IKM-nya, seperti usulan Pak Marusdi tadi. Jadi kita yang datang ke Jakarta gitu nanti. Yang isinya orang dari Jakarta, Pak Marusdi, dari GTK, Direktorat GTK yang isi materi. Jadi kita datang ke sana, terima materi, plus kita ikut kegiatan studi tiru di Pak Jawas Jakarta dan jalan-jalan gitu. Jadi tetap kita bungkus kegiatan sosialisasi IKM dibungkus dalam kegiatan studi tiru atau studi banding. Itu intinya, tetap dilaksanakan. Tinggal sekarang sepakatan aja yang mana kegiatan ini, kemudian waktunya kapan. Ini sudah ada 4 masukan. Ya, 4 masukan Bapak Ibu bisa terbaca kan? Selanjutnya silakan berikutnya. Sambil Bapak Ibu tolong isi ya, yang saya sudah share itu ada. Silakan, ada suara-suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita untuk studi tiru, saya sepakat dengan Ibu Novi Titiani, yaitu Jakarta, Jogja.
Kalau di Jogja Hmm. itu kan banyak juga yang harus kita lihat juga seperti itu. Terus kalau Jakarta tujuan kita yaitu studi tiru tadi. Kalau saya lebih setuju ke Jogja daripada ke Bandung. Terima kasih. Ya, Ibu Desti. Pilihan nomor 5 tadi ya, nomor 5. Paling nanti kalau ke Jogja narasumbernya kita undang Ketua Pejawas Nasional ya Pak Zurni dan Ketua Pejawas DKI Yogyakarta Pak Faizus. Ya Pak Faizus. Nah, masalah anggaran bulannya bulan apa kira-kira setujunya itu Bu Desi? Akhir Desember, jadi ada kesempatan kawan-kawan untuk menabung dalam beberapa bulan kan. Terus rentang waktunya ada, terus mungkin bisa nabung. Terus di Desember itu kegiatan juga untuk pengawas juga kan mungkin agak kurang kayak gitu kan. Jadi tidak mengganggu aktivitas tupoksi kita masing-masing di wilayah binaan. Terima kasih. Oh ya, untuk estimasi biaya belum tahu kita nih ya ke Jogja karena 2 kali naik pesawat. Atau mungkin dari Jakarta, Bengkulu Jakarta naik pesawat, Jakarta Jogja kita naik kereta api mungkin. Kereta api lebih seru kayaknya Bu. Ya, lebih kecil biayanya berapa kan? Jam ya? 8 jam ya? 6 jam. Nah, 6 jam. Biasanya dari Jakarta itu kalau berangkat jam 10 malam sampai Jogja jam 7 pagi. Oke, sip. Biaya berapa aja nanti setuju ya. Nanti kita baru minta ke ngitung-ngitungan ke pihak travel. Oke, lanjut. Yang lain Bapak Ibu. Nomor 4 ada 2 orang. Yang nomor 5 ini ada 2 orang, Ibu Nopi dan Ibu Desi. Masih ada masukan? Ibu Ras, masukan Bu Ras. Ini Bapak Ibu dari absen yang sudah saya kirim. Ini yang pilihan nomor 4 sudah 1, 2, 3 orang. 4 orang. Yang memilih nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Ibu Ros nomor 4. Pak Mumit nomor 1. Bu Nurleli nomor 4. Ibu Gustini nomor 4. Marusti nomor 4. Pak Yuyun ini nomor 2. Nomor 2 ini ke Palembang. Pak Hakim nomor 4. Ibu Nurlela belum milih ini. Bu Syartini nomor 4. Oke, sepertinya lebih banyak ke Jakarta Bandung ini Bu Desi. Saya nomor 4 nih, Pak Henry. Pak ini nomor 4 ya. Ini belum masuk nih namanya Bapak di Google Form saya. Oh ya, masukkan. Ayo Bapak isi dulu absennya, linknya itu. Oke ya. Berarti ini nomor Bu Lela nomor berapa Bu Nurlela? Iya nomor 4 Bu Nurlela. Baik, dari ini berarti bisa diambil kesimpulan bahwa intinya kita mengadakan kegiatan studi tiru luar Bengkulu, luar Sumatera. Tetap tujuannya adalah Jakarta, kemudian kalau banyak nomor 4 langsung ke Bandung, bukan ke Jogja. Ini sudah hampir jam 4, silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi tambahan, masukan. Ini PR kita semua Bapak Ibu ya untuk mencukupi 40 orang. Ayo kawan-kawan masukannya. Pak Indri belum masuk, Pak Indri, absennya. Yang ini, Ibu Ebzuarni harus dipikirkan lagi. Tapi tadi sudah sepakat tadi. Baru 10 orang Bapak Ibu yang ngasih masukan.
Soalnya HP nggak bisa ini gimana? Apa ya? Bisa dibuka linknya? Bisa, Pak. Link di WA ada, saya kirim. Link di chat ini juga ada. Ini rata-rata kesimpulannya di Desember 2022. Pak Doni, ya nomor 4, akhir Oktober 2022. Ibu Minarni nomor 4. Oke, bisa disimpulkan bahwa kegiatan kita adalah studi tiru ke Jakarta. Ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan ke Bandung. Ke Bandung nanti Bu Nopi, kita minta schedule, minta destinasi yang dikunjungi. Kalau misalnya Ibu Nopi sudah sering, kita cancel, kita ganti tempat lain. Kan di Bandung itu banyak objek wisata. Apakah Ibu Nopi semua sudah mengelilingi Bandung? Sudah dijajaki semua? Kalau mengelilingi, kalau belum. Enggak, masalahnya banyak nih ya tempat wisata di Bandung tuh. Nah. Cuman mungkin sebagian sudah. Karena kebetulan kan Kalau adik tinggal di Bandung. Lembang sering. Ke Lembang sering. Ke apa tempat pemandian charter sering. Paling-paling kawah sudah. Tapi kalau mau untuk kesehatan, kalau di pemandian di charter itu memang kalau kita punya penyakit, pengalaman yang sudah kami alami itu, nanti setelah mandi tuh kita bangun tuh ketahuan badan kita tuh kurang enak di mana. Tapi insya Allah setelah kita mandi masuk ke air itu, kan air itu seperti kolam, tapi di dalamnya deras, Bu Rupiah. Ya itu ngobati tapi. Jadi nanti kalau misalnya kita sering sakit-sakit nyilu-nyilu, itu ketahuan nanti. Tapi kita masuk lagi berendam lagi. Walaupun sekali mandi sembuh ya? Kali lagi. Sudah mandi lagi gak sejamnya. Berarti promosi. Oke, baik. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah ya kesimpulan kita ini? Jadi mohon nanti kawan-kawan yang tidak ikut rapat, tolong disampaikan. Selain juga nanti kita buat surat resminya. Ya Bapak Ibu. Terakhir, ada lagi masukan sebelum kita tutup? Ibu Bunda Minarni gimana? Dari senior ini, dari yang tua, silakan Bu Minarni kasih masukan. Hidup lampu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah Ibu menyimak dari respon dari teman-teman, memang lebih dominannya karena pengawas ini mengingat udah umur, dah. Jadi kalau terlalu jauh, kalau capek ego, ajak Bunda, dah. Menurut Bunda jadilah batas Jakarta Bandung, ya. Karena kondisi mamanya, bapak-bapak pengawas nih dibanding sama Ibu Rupiah ya muda, kayak level umur Bunda nih banyak kayaknya pengawasnya nih, bapak ibunya nak. Jadi naruh Bunda, kita ini kan tidak bisa langsung, tidak nak jauh, dak. Juga sesuatu itu kan harus bertahap, ya dak. Ada. Kalau menurut pendapat Bunda sih, jadi cukup aja lokasinya Jakarta. Kemudian baru kita bisa naik bus, bisa naik kereta, kan nggak jauh ya Jakarta ke Bandung. Dan cuacanya enak di Bandung itu ya. Nah, jadi nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Benar kata si Nopi juga, tempat rekreasinya juga banyak di Bandung. Ya. Dan tempat kalau mau shopping-shopping juga banyak, gitu kan, sepatu, baju ya di Bandung gitu ya. Bisa jalan-jalan ke Cipaduyut ya. Jadi masalah waktu pemikiran Bunda sih dua. Bisa awal Oktober atau akhir September. Alasannya kalau kelamaan
Kalau kelak tidak jadi, lain lagi programnya kelak tuh, ya kan? Biasanya Ada saya sih itu puluh ulah orang. kelamuan tuh kadang-kadang lupa ya dak. Kadang-kadang nak mikir yang lain pula katanya, ya kan? Jadi menurut Bunda akhir September atau awal Oktober, karena momen itu kayaknya dari pihak Jakarta, dari Kanwil mungkin nggak begitu sibuk ya. Kalau akhir tahun tahulah Jakarta kan masanya mereka mau liburan biasanya. Karena Bunda itu kan 5 tahun tuh di Ciputat di Jakarta. Jadi akhir tahun tuh masa refreshingnya orang Jakarta itu biasanya ya. Mereka tidak mau ada kegiatan-kegiatan biasanya. Jadi melihat dari limit waktu masukan Bunda kalau setuju itu ya. Akhir September atau awal Oktober. Jadi kita juga bulan Oktober itu minggu kedua atau ketiga kita sibuk dengan itu ya. Yang kegiatan bantuan dari Bank Dunia itu, Jawa, GMP dan sebagainya. Kemudian ini masalah peserta, alangkah baiknya dibuat list gitu ya. Jadi list peserta yang mau ikut. Jadi kita tuh tahu jumlahnya berapa Bu Rupiah ya. Ayo siapa yang daftar buat list nama misalnya Bunda, Desi dan seterusnya. Kemudian anggarannya berapa? Nanti dikalkulasikan dulu sama Bu Rupiah ya. Dari biaya semuanya lah, biaya hotel, makan kami ya dah. Jadi lebih enak jadi jangan sampai peserta kok tidak ngitung memikir jalan kelak. Hotel kelak tidak jadi pikiran lagi masuk Bunda hotel di situ langsung dihitung sama makannya. Ya, tapi jangan dihitung yang apa oleh-olehnya. Demikian ya dari Bunda, terima kasih. Mudahan sukses ya. Niat kita ini, niat baik kita itu jangan hanya dengan ngumpul-ngumpul di sini ya dalam Zoom, mudah-mudahan terlaksana dan berjalan dengan lancar dan sukses dan cuaca baik ya dan sukses lancar dalam perjalanan nanti. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, masukan yang sangat baik, sangat bagus. Betul, mengingat usia, kadang kita juga di rumah kan meninggalkan suami, mungkin masih ada orang tua, kalau lama-lama pergi nanti gimana mau ngurus orang tua, kita sendiri udah capek, pulangnya udah sakit. Jadi betul kita Jakarta, Bandung. Kemudian untuk waktunya, tadi kebanyakan di Desember Bunda, Desember itu bukan di akhir, tapi di minggu-minggu kedua. Biasanya kan minggu kedua itu kan TPG kita udah cair. Cairnya dua bulan itu kalau di Desember. Jadi waktunya itu hanya bisa di akhir September dan awal Desember. Karena kalau Oktober, November semua sedang sibuk melaksanakan kegiatan blok grant. Semua provinsi dan semua Pokja dan rata-rata di daerah lain pengurus Pokjawas itu menjadi fasilitator baik itu Pasda maupun Paspro. Jadi kalau di bulan masalah Oktober, waktu mah ikut saja kalau Bunda sih orangnya masalah waktu ikut saja. Kalau saya cenderung di September inilah, akhir September. Karena kegiatan kita belum ada gitu, belum mulai, kan kawan juga belum sibuk. Kalau dana insya Allah kawan-kawan ini kan rata-rata kan sudah senior, jadi tabungannya udah banyak. Cak Pak Doni itu kebun sawitnya banyak, Pak Tabrani, yang lainnya banyak usaha. Yang kami yang tidak punya duit itu paling utang-utang dulu. Kita mau sertifikasinya kan ada. Ya pokoknya diupayakan, kawan pergi insya Allah kita pergi. Jadi kalau saran saya baiknya di akhir September inilah gitu. Karena nanti di Oktober, November, Desember kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di depan mata, terutama kegiatan blok grant. September. Oke. Dan list nanti kita buatkan list, pokoknya cepat kerjakan dalam waktu beberapa minggu ini, buat list, kemudian saya buat surat ke Kanwil dan buat surat ke Jakarta, karena kita akan studi bandingnya ke DKI Jakarta. Dan tetap 1 hari full kita kegiatan Bintek IKM nanti Bunda. Bintek IKM. Jadi kalau kemarin kita pengen yang ngundang orang Jakarta, sekarang kitanya yang ke Jakarta. Paling kita numpang tempat di Kanwil Jakarta, atau kalau misalnya tidak ada tempat, kita numpang di madrasah. Madrasah binaan siapa? Madrasah binaannya Pak Idrus, mungkin atau binaannya Ibu Zaiti, atau Bu Pre. Kawan-kawan pengawas di DKI Jakarta. Ya, seperti itu.
Makasih masukan dari Bunda sangat baik dan hasil rapat ini nanti akan saya sampaikan ke Pak Kabid. Baik, demikian Pak Yun. Jadi tadi saya share screen-nya dulu ya. Jadi ada kan ini ada 6 Pak Yun, ada 6. Jadi dari 6 masukan ini ditambah dari hasil link daftar hadir rata-rata mengambil pilihan nomor 4 Jakarta Bandung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sudah dihandle oleh Ibu Ketua tadi rapat mengenai IKM dan hal-hal lain yang dianggap penting. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh senior-senior kita, ada Ibu Minarni, ada Pak Doni dan Hopi, kemudian Pak Marusdi, kemudian Ibu Desi. Semua yang kita rencanakan hari ini akan dapat terlaksana pada waktunya yang telah kita sepakati. Mudah-mudahan jumlahnya mencapai kuota 40 yang diminta tadi dan dapat terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu, kiranya ini yang kita bicarakan pada rapat Pokjawas kita kali ini. Selaku pemandu acara, jika ada kekurangan, hilaf, dan salah dalam kami memandu acara ini, mohon kiranya untuk dimaafkan dan dimaklumi. Pada Allah bersama kita memohonkan ampunannya. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bersama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan kami kembalikan ke Bu Ketua lagi. Baik, terima kasih Pak Yuyun. Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini nanti kita tetap bekerja sama dengan pihak